Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Agustina dengan NIM 612012302447. Program studi manajemen kelas era 6 semester 3 dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi SEME CTMP CMC CPGAM CPLM CIB. Baik, saya di sini akan membahas 11 materi. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Kedua ada perkembangan teori ekonomi. Ketiga ada elastisitas permintaan dan penawaran. Keempat ada teori biaya dan penerimaan. Kelima teori produksi dan kegiatan perusahaan. Keenam struktur pasar. Ketujuh pendapatan nasional. Kedelapan persaingan monopolitis. Ke-9 pasar bebas dan kebijakan pemerintah. 10 kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 11 perekonomian terbuka. Di materi pertama itu ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, poin ini juga ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi perbatasan. Nah, keterbatasan ini bisa berupa sumber daya alam, waktu, tenaga kerja, dan uang. Nah, manusia selalu ingin mendapatkan hasil maksimal dan sumber daya yang terbatas, sehingga mereka harus membuat pilihan yang bijak, di mana ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang, yaitu ada ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini berfokus pada perilaku individu dan perusahaan, di mana ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bayangkan seperti sebuah puzzle kecil yang membentuk ke gambar besar. Berikut ada contohnya, yaitu yang pertama. Poin pertama ada perilaku konsumen. Nah, bagaimana konsumen memilih barang dan jasa yang ingin mereka beli dengan keterbatasan uang yang mereka miliki. Nah, kedua itu ada perilaku perusahaan, di mana bagaimana perusahaan menentukan harga produk, berapa banyak produksi yang akan dibuat. Selanjutnya ada pasar. Nah, pasar ini bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga dan kualitas barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada ekonomi makro. Poin kedua, nah, ekonomi makro ini melihat gambar besar ekonomi. Ekonomi makro juga mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan seperti tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter juga. Ada beberapa poin contohnya, yaitu pertama ada pertumbuhan ekonomi. Bagaimana negara meningkatkan standar hidup penduduknya melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Kedua ada inflasi, di mana ini kenaikan barang dan harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya pengangguran. Nah, kondisi di mana orang yang ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Nah, cara Bank sentral mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem dan keuangan. Dari selanjutnya yaitu perkembangan teori ekonomi, di mana perkembangan teori ekonomi merupakan perjalanan panjang yang penuh dinamika, diiringi oleh berbagai pemikiran dan pendekatan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kompleksitas permasalahan ekonomi. Nah, ada beberapa poin penting dalam perkembangan teori ekonomi. Pertama itu ada ekonomi klasik. Nah, tokoh utamanya itu ada Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dan Johann Stuart Mill. Terus poin kedua itu fokus. Nah, menekankan pada pasar bebas sebagai mekanisme terbaik untuk mengatur ekonomi. Selanjutnya ada konsep utama juga, teori nilai kerja. Nah, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksikannya. Selanjutnya kebebasan pasar. Pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah adalah yang paling efisien. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Contoh teori Adam Smith tentang pembagian kerja dan spesialisasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua itu ada ekonomi neoklasik. Tokoh utama Alfred Marshall Leon Wallace, Cherry Menger. Poin kedua itu ada fokus. Nah, memperluas dan menyempurnakan teori klasik dengan menggunakan analisis matematis dan statistik. Konsep utamanya yaitu teori nilai marginal. Nilai suatu barang ditentukan oleh kepuasan marginal yang diperoleh oleh konsumen dan mengonsumsi barang tersebut. Ada equilibrium umum, kondisi di mana semua pasar dalam ekonomi berbeda dalam keseimbangan. Teori produksi juga menjelaskan hubungan antara input dan output dalam proses produksi.
Contoh, teori Alfred Marsad tentang pemerintahan dan penawaran yang menjelaskan bagaimana harga ditentukan oleh interaksi antara kedua kekuatan tersebut. Materi selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, di mana elastisitas permintaan yaitu elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, adapun permintaan elastis juga permintaan elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta lebih besar. Contohnya, jika harga tiket konser naik 10% dan jumlah penonton turun 20%, maka permintaan tiket konser elastisitas. Ada permintaan inelastisitas. Permintaan inelastisitas ini terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta lebih kecil. Perubahan unit elastisitas yaitu permintaan unit elastisitas terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta sama besarnya. Oleh karena itu, ada elastisitas penawaran, di mana elastisitas penawaran ini mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, poin pertama ada penawaran elastis, di mana penawaran elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang ditawarkan lebih besar. Contoh, jika harga beras naik 10% dan jumlah beras yang dijual naik 20%, maka penawaran beras elastisitas. Adapun penawaran inelastisitas. Nah, penawaran inelastisitas terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang ditawarkan lebih kecil. Contoh, jika harga minyak bumi naik 10% dan jumlah minyak bumi yang diproduksi harga naik 5%, maka penawaran minyak bumi inelastisitas. Adapun penawaran unit elastis, di mana penawaran unit elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang ditawarkan sama besarnya. Contoh, jika harga jagung naik 10% dan jumlah jagung yang dijual juga naik 10%, maka penawaran jagung unit elastisitas. Selanjutnya yaitu materi teori biaya dan penerimaan, di mana di materi ini teori biaya dan penerimaan merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang bantu memahami. Nah, di mana poin satu ada biaya. Biaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Ada beberapa poin. Yang pertama ada biaya eksplisit. Nah, biaya yang diukur dalam bentuk uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa, dan biaya utilitas dan lain-lain. Di mana ada biaya implisit. Nah, biaya yang tidak diukur dalam bentuk uang, tetapi merupakan pengorbanan yang terjadi karena menggunakan sumber daya untuk satu tujuan. Selanjutnya ada yang kedua itu penerimaan. Nah, penerimaan merupakan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan. Nah, di poin ini juga ada beberapa poin. Ada penerimaan total, penerimaan marginal. Yang nomor 3 itu ada prinsip dasar teori biaya dan penerimaan. Poin pertama ada prinsip marginal. Poin kedua prinsip kesempatan. Poin ketiga prinsip maksimasi. Yang keempat ada aplikasi teori biaya dan penerimaan, di mana teori biaya dan penerimaan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang ekonomi. Di mana yang kelima ada contoh penerapan teori biaya dan penerimaan. Contoh yang pertama, memilih pekerjaan. Seseorang yang ingin memilih pekerjaan harus mempertanggungjawabkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan. Yang contoh kedua itu membuat investasi. Seseorang yang ingin membuat investasi harus mempertimbangkan risiko. Poin ketiga ini menetapkan harga jual, di mana perusahaan harus menetapkan harga jual yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Harga jual juga harus mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, dan persaingan. Materi selanjutnya yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan, di mana teori produksi merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan menggabungkan berbagai faktor produksi, input untuk menghasilkan barang dan jasa output. Teori ini membantu memahami bagaimana perusahaan menentukan tingkat produksi, memiliki teknologi, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu ada satu faktor produksi, di mana faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi secara umum. Faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok. Poin pertama ada tenaga kerja, kedua ada modal, ketiga sumber daya alam, keempat ada kewirausahaan. Selanjutnya yang kedua itu ada fungsi produksi, di mana fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output.
Secara matematis, fungsi produksi dapat ditulis sebagai misal nih, X sama dengan F dalam kurung L K N E. Nah, di mana X jumlah output, L jumlah tenaga kerja, K jumlah modal, N jumlah sumber daya alam, E tingkat kewirausahaan. Nah, yang ketiga itu ada produktivitas, di mana produktivitas mengukur efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output. Ada beberapa jenis produktivitas seperti yang pertama, produktivitas total, produktivitas marginal, produktivitas rata-rata. Nomor 4 yaitu ada tahap produksi, di mana proses produksi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, di mana yang kelima ada skala produksi. Skala produksi mengacu pada perubahan total output yang dihasilkan ketika semua input ditingkatkan secara profesional. Ada 3 jenis. Yang pertama ada skala produksi meningkat, kedua skala produksi konstan, yang ketiga skala produksi menurun. Materi selanjutnya yaitu ada struktur pasar, di mana struktur pasar menunjuk pada karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Di mana berikut adalah beberapa penjelasan mengenai struktur pasar. Pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar. Nah, di mana poin ini juga ada jumlah penjual dan pembeli. Jumlah penjual dan pembeli dalam suatu pasar menentukan tingkat persaingan. Semakin banyak penjual dan pembeli, semakin tinggi persaingan juga. Dimana yang poin kedua ini ada kemudahan masuk dan keluar pasar. Nah, hambatan masuk dan keluar pasar seperti biaya modal, regulasi, atau teknologi. Selanjutnya ada sifat produk yang homogen atau identifikasi berbeda akan mempengaruhi tingkat persaingan. Selanjutnya informasi dan pengetahuan, di mana informasi dan pengetahuan tentang pasar seperti harga, kualitas produk, dan perilaku konsumen. Di mana yang kedua itu ada jenis-jenis struktur pasar, di mana struktur pasar dibagi menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki ciri khas dan implikasi yang berbeda. Ada persaingan sempurna. Struktur pasar ini dijadikan oleh jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Tidak ada satupun penjual atau pembeli yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga. Ada juga produk yang homogen. Nah, semua produk identik dan tidak terdiferensiasi. Ada informasi yang sempurna, ada mobilitas sumber daya yang sempurna, contohnya pasar pertanian, pasar saham. Nah, di mana selanjutnya yaitu ada implikasi struktur pasar, di mana struktur pasar memiliki implikasi yang signifikan terhadap harga, ada harga, jumlah output, keuntungan, inovasi. Di mana poin keempat ada peran pemerintah. Peran pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur struktur pasar. Nah, poin pertama itu ada mencegah monopoli, di mana pemerintah dapat mengeluarkan peraturan untuk mencegah perusahaan untuk mengandalkan seluruh pasar. Yang poin kedua itu ada meningkatkan persaingan, di mana pemerintah dapat mengeluarkan peraturan untuk mendorong persaingan dan mencegah perusahaan besar. Yang ketiga itu ada melindungi konsumen, di mana pemerintah dapat mengeluarkan peraturan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Dari selanjutnya yaitu pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional merupakan ukuran agregat yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Di mana di sini yang poin pertama itu ada definisi dan konsep dasar, di mana yaitu pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh warga dan negara. Ada juga pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Selanjutnya pendapatan nasional dihitung berdasarkan harga pasar, yaitu yang berlaku di pasar untuk barang dan jasa yang dihasilkan. Di poin kedua ada metode perhitungan pendapatan nasional, di mana terdapat 3 metode untuk menghitung pendapatan nasional. Metode pertama itu metode produksi, di mana metode ini menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Metode kedua pengeluaran. Nah, di mana metode ini menjumlahkan total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai kelompok ekonomi dalam suatu negara. Di mana juga ada konsumsi, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor bersih, metode pendapatan, upah,
ada sewa, bunga modal, laba, ukuran-ukuran pendapatan nasional. Ketiga ada ukuran-ukuran pendapatan nasional, di mana produksi domestik bruto. Nilai total barang dan jasa. Yang ketiga, ukuran-ukuran pendapatan nasional. Yang poin pertama itu ada produk domestik. Kedua ada produk nasional bruto. Ketiga ada produk domestik neto. Keempat ada produk nasional neto. Kelima ada pendapatan nasional bersih. Poin keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Poin pertama ada tingkat produksi semakin tinggi, pendapatan nasional. Kedua ada kualitas sumber daya manusia. Ketiga ada ketersediaan modal. Keempat ada teknologi. Kelima ada stabilitas politik dan ekonomi. Di mana ada manfaat juga, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu ada mengukur kemakmuran ekonomi. Kedua memantau kinerja ekonomi. Ketiga ada merencanakan kebijakan ekonomi. Keempat membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Poin keenam ada keterbatasan perhitungan pendapatan nasional, di mana tidak mencerminkan kesejahteraan, tidak mencerminkan distribusi pendapatan, tidak mencerminkan kualitas hidup. Materi selanjutnya yaitu persaingan monopolitis, di mana persaingan monopolitis ini merupakan struktur pasar yang unik, di mana perusahaan memiliki kekuasaan besar terbatas karena menjual produk yang terdiferensiasi. Akan tetapi dari banyak perusahaan lain yang menjual produk serupa. Nah, di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama ada ciri-ciri persaingan monopolistik. Pertama ada banyak penjual, produk terinvestasi, informasi tidak sempurna, hambatan masuk dan keluar pasar rendah, iklan dan promosi penting. Di mana poin kedua yaitu perilaku perusahaan dalam persaingan monopolistik. Nah, perusahaan dalam persaingan monopolistik ini memiliki kekuasaan pasar terbatas karena mereka dapat menetapkan harga produk mereka sedikit di atas biaya marginal. Akan tetapi tidak terlalu tinggi karena mereka menghadapi persaingan di perusahaan lain. Ada poinnya yaitu ada kurva permintaan yang menurun, ada menetapkan harga di atas biaya marginal, ada iklan dan promosi, inovasi dan dependensi juga. Yang poin ketiga itu ada implikasi persaingan monopolistis, di mana ada harga lebih tinggi, jumlah output lebih rendah, keuntungan normal, inovasi dan diferensiasi. Yang keempat itu contoh persaingan monopolistik, di mana ada restoran. Restoran memiliki menu yang berbeda atau menawarkan atmosfer yang unik dan menggunakan strategi pemasaran yang berbeda untuk menarik pelanggan. Ada juga toko pakaian. Nah, toko pakaian menjual pakaian dengan merek, gaya, dan kualitas yang berbeda. Dimana yang poin kelima ada kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik, yaitu kelebihannya pilihan konsumen lebih beragam. Nah, ada inovasi dan presisi produk juga, kualitas produk lebih tinggi. Kekurangannya harga lebih tinggi, jumlah output lebih rendah, dan keuntungan normal. Selanjutnya materi pasar bebas dan kebijakan pemerintah, di mana pasar bebas dan kebijakan pemerintah merupakan dua kekuatan yang saling terkait dalam sistem ekonomi. Pasar bebas idealnya dengan berprosesi tanpa campur tangan pemerintah. Nah, di mana di sini juga ada beberapa poin. Yang satu ada pasar bebas, di mana sebuah ideal yang tak sempurna. Pasar bebas juga dikenal sebagai free market, merupakan konsep di mana individu dan perusahaan bebas untuk berinteraksi tanpa campur tangan pemerintah. Ciri-ciri pasar bebas yaitu kebebasan individu, persaingan bebas, hak milik pribadi, minimnya campur tangan pemerintah. Di mana yang kedua ada kebijakan pemerintah, mengatur dan mengarahkan pasar. Kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini juga beberapa poin. Yang pertama ada regulasi, ada pajak dan subsidi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan yang ketiga ada dampak pasar bebas terhadap ekonomi. Ada beberapa poin. Yang pertama efisiensi, kedua inovasi, kebebasan individu, dan keempat ada dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar, di mana ada keadilan. Keadilan ini kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Ada stabilitas ekonomi, kebijakan ini pemerintah dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Terus ada perlindungan lingkungan. Nah, yang kelima ada tantangan pasar bebas dan kebijakan pemerintah, di mana ada kesenjangan ekonomi, eksternalisis, dan monopoli. Keenam ada mencari keseimbangan. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah merupakan dua kekuatan yang saling terkait dalam mempengaruhi.
Yang ketujuh, ada contoh kebijakan pemerintahan dalam fasilitas, di mana regulasi tentang keamanan pangan. Pemerintahan menentukan standar keamanan pangan untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya. Ada pajak penghasil, contohnya pemerintahan menggunakan pajak penghasil untuk menandalayani publik seperti pendidikan dan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini merupakan dua alat utama yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi kinerja ekonomi. Kedua kebijakan ini memiliki mekanisme yang berbeda dan tujuannya saling melengkapi untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di mana ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah atau pajak. Nah, di mana ada merangsang ekonomi. Ketika ekonomi sedang lesu, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran, misalnya menggunakan infrastruktur atau mengurangi pajak. Menginginkan ekonomi. Ketika ekonomi sedang panas dan inflasi tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran, misalnya menunda proyek atau pembangunan. Nah, ada kebijakan yang kedua itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan bank sentral yang berkaitan dengan pasokan uang dan tingkat suku bunga. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk yaitu yang pertama, merangsang ekonomi, di mana ketika ekonomi sedang lesu, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi, serta meningkatkan pasokan uang untuk meningkatkan permintaan agregat. Ini juga disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Selanjutnya ada mendinginkan ekonomi, di mana ketika ekonomi sedang panas dan inflasi tinggi, bentuk sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi pinjaman dan investasi, serta mengurangi pasokan uang untuk mengurangi permintaan agregat. Ini disebut kebijakan moneter kontraktif. Yang keempat itu ada hubungan kebijakan fiskal dan moneter, di mana kebijakan fiskal dan moneter saling terkait dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk meningkatkan pengeluaran, bank sentral juga dapat menggunakan kebijakan moneter untuk kontraktif untuk mengendalikan inflasi yang mungkin timbul. Contoh kebijakan fiskal dan moneter yaitu kebijakan fiskal ada pemotongan pajak untuk mendorongkan konsumsi dan investasi. Ketiga, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan moneter. Pertama, penurunan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Selanjutnya, pembelian obligasi pemerintah untuk meningkatkan pasokan uang. Nah, ada juga tantangan dan penerapan kebijakan di mana ada waktu reaksi. Kebijakan fiskal membutuhkan waktu untuk diimplementasikan dan menghasilkan efeknya. Kebijakan moneter lebih cepat tetapi memiliki efek samping yang potensial. Nah, yang selanjutnya itu ada efek samping, di mana kedua bijak memiliki efek samping yang potensial. Kebijakan fiskal dapat menyebabkan defisit anggaran, sementara kebijakan moneter dapat menyebabkan krisis keuangan. Selanjutnya, keterbatasan informasi, di mana pemerintah dan bank sentral tidak selalu memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi ekonomi. Materi selanjutnya yaitu perekonomian terbuka, di mana perekonomian terbuka ini adalah sistem ekonomi di mana suatu negara berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran modal. Nah, perekonomian terbuka juga memungkinkan negara untuk yang pertama itu ada memanfaatkan keunggulan komparatif, di mana negara dapat menghususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Akan tetapi kemudian melakukan perdagangan internasional untuk mendapatkan barang dan jasa. Selanjutnya ada penerimaan investasi asing. Investasi asing dapat memberikan modal dan teknologi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada juga mengakses pasar global, di mana perekonomian terbuka memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan jasa mereka ke pasar global yang lebih luas. Ciri-ciri perekonomian terbuka itu perdagangan internasional, aliran modal, integritas ekonomi global. Terus selanjutnya yang kedua itu ada keuntungan perekonomian terbuka. Keuntungannya itu ada peningkatan efisiensi, di mana perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa. Ada peningkatan kemakmuran, di mana perekonomian terbuka dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui akses yang lebih luas juga.
ada pertumbuhan ekonomi. Investasi ini asing dan akses ke pasar global dapat mendorong perubahan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kesimpulan dari materi-materi tersebut adalah bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang kompleks yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Materi-materi tersebut juga menunjukkan bahwa teori ekonomi telah berkembang sepanjang sejarah dan bahwa konsep-konsep seperti elastisitas permintaan dan penawaran, teori biaya dan penerimaan, dan struktur pasar adalah penting dalam memahami bagaimana ekonomi bekerja. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.